Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal mudzakarata wat tadhkir wal hadd 'ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalat 'alal khair ittiqa'a wajhillahi wa qurbihi wa thawabihi ma'al lutf wal afiyati tambah. Amin Allahumma amin. Yang kami muliakan, kami banggakan, kami cintai bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat jamaah masjid Jamiatul Muslimin, terkhusus yang kami muliakan, kami banggakan, kami cintai pula. Mohon maaf kami sebut nama Pak Yai Daman Huris selaku imam Masjid Jamiatul Muslimin, Bapak Ketua Takmir. Mohon maaf saya sebut namanya Pak Sugoto, izin. Insyaallah. Yang kami muliakan juga Bapak Ketua Pembangunan. Mohon maaf tidak sempat Pak Ustadz tulis namanya. Mohon maaf Pak. Yang Ustadz muliakan pula Bapak Ketua Yayasan Masjid Jamiatul Muslimin Papua, Handoko. Ibu-ibu majelis taklim yang alhamdulillah tadi sudah menghibur kita. Ada remaja-remaja, ada anak-anak yang insya Allah semua hadir malam kesempatan kali ini. Kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak sempat Ustadz sebutkan. Ini Ustadz sampaikan di sini ada Pak Ustadz. Beliau izin Pak Ustadz, nama lengkap jenengan. Saya kenalnya Pak Warnadi, Pak Ustadz Warnadi. Jadi kalau nama lengkap saya kurang paham. Ternyata pas ditanya Pak Warnadi aja. Beliau Pak Ustadz Warnadi ada di merupakan bagian keluarga daripada staf di KUA Heram, Bapak Ibu. Alhamdulillah di sini juga ada orang tua saya, Bapak Ibu. Bapak orang tua saya, beliau Pak Mansur. Ini beliau termasuk orang tua di Wakatobi. Bapak Ibu izin, Pak Ustadz ini orang bapak saya Buton, Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertemuan keluarga suku, saya ikut dengan orang tua saya ini. Demikian Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua. Ya bapak-bapak sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Ibu-ibu sehat? Masih awal bulan sehat, Bu? Ya alhamdulillah. Biasanya kalau sudah akhir bulan ibu-ibu sudah tidak sehat. Makanya bapak-bapak harus pintar buat ibu-ibu sehat di akhir bulan. Alhamdulillah kita hadir di masjid yang penuh keberkahan ini. Tak lain tak bukan tujuan kita semua sama Bapak Ibu, menghadiri Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah temanya sudah tertulis. Mohon maaf saya baca, perbaiki salatmu maka Allah akan memperbaiki kualitas hidupmu. Ini kita semua paham Bapak Ibu, ya. Insya Allah tujuan kita hadir di majelis ini tak lain tak bukan untuk mengambil faidah. Sekiranya dengan majelis seperti ini, maka Allah memberikan kebaikannya kepada kita semua. Kita diperbaiki solat-solatnya dan juga kita diperbaiki kehidupan dunia akhirat. Baik, salam serta salawat semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah Bapak Ibu,
kita menjadi harapan terbesar kepada Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita semua pada malam kesempatan kali ini, sebagaimana Allah kumpulkan kita semua dengan mudahnya Bapak Ibu, dari rumah melangkah sampai ke masjid, alhamdulillah tidak ada rintangan. Dari rumah sudah diniatkan memang untuk hadir majelis Isra Mi'raj Bapak Ibu. Tidak ada rasa gundah, tidak ada rasa risau di dalam hati. Dengan mudahnya Allah kumpulkan kita seperti saat ini. Maka seperti itu pula harapan kita kepada Allah. Semoga kelak nanti di akhirat kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, ini mohon maaf saya sampaikan Bapak-bapak, izin saya duduk di atas. Mohon maaf Bapak Ibu, saya rasa yang lain duduk di bawah, mas saya duduk di atas. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Sebenarnya tidak bisa begini. Mohon maaf pesan nggih. Baik Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj Bapak Ibu. Isra itu satu perkara yang lain, Mi'raj juga satu perkara yang lain. Kadang-kadang kita tanya, Pak Bu, apa itu Isra Mi'raj? Kalau disebutkan Isra-nya saja. Disebutkan Isra-nya, kadang-kadang orang langsung pikir pokoknya Nabi Muhammad itu diperjalankan, itu aja. Tapi patut dipahami ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Tadi dibacakan oleh kita punya qari, tadi dibacakan ya. Jadi patut dipahami Bapak Ibu, antara Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya diperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu baru Isra Bapak Ibu. Nanti ketika disebutkan Mi'raj, baru dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Jadi Bapak Ibu, kalau mau dipikir-pikir, Nabi Muhammad ini diperjalankan, disebutkan dalam Al-Quran itu katanya masjid Bu. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah tidak menyebutkan dari kota Makkah ke kota Palestina. Allah tidak menyebutkan dari provinsi Jazirah, ya, tidak menyebutkan dari Arab menuju ke Syam. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Allah menyebutkan itu secara tertentu, itu namanya masjid Bu. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Allah enggak sebut Madinah ke Palestina. Allah tidak sebutkan Jazirah Arab ke Syam, tidak ini. Tapi yang Allah sebutkan masjid ke masjid. Ini pertama. Orang-orang kalau ke masjid ngapain kira-kira Bapak? Coba kita sebutkan amalan-amalan yang bisa kita lakukan di masjid. Yang pertama, Ibu, kalau ke masjid ngapain Bu? Apa Bu? Tadi Ustaz salah dengar. Ustaz kira Ibu bilang arisan. Di masjid arisan Bu. Kalau kita ke masjid, amal di masjid yang pertama itu minimal kita, yang pertama pasti orang sholat. Kemudian minimal datang ke masjid, kita duduk iktikaf. Datang ke masjid lagi, kita baca Quran. Kita ke masjid seperti saat ini, kita pengajian. Jadi patut dipahami Bapak Ibu, Allah memperjalankan nabinya Nabi Muhammad SAW itu hanya dari masjid ke masjid, menunjukkan bahwasannya masjid adalah tempat yang mulia. Maka mohon maaf ini Bapak Ibu, ya, jadikanlah kita punya masjid ya terkhusus Jamiatul Muslimin sebagai tempat yang benar-benar mulia.
Ayo kita makmurkan kita punya masjid ini Bapak Ibu. Contohnya seperti saat ini kita sedang Isra Mi'raj. Kita makmurkan kita punya masjid, barangkali bikin pengajian bapak-bapak. Kadang-kadang bapak-bapak juga, mohon maaf Bapak Ibu, bapak-bapak malu kalau mau ikut pengajian. Kenapa Bapak? Karena saya Pak Ustadz masih belajar Iqra. Tidak masalah Bapak. Cuman yang penting dipahami, jangan sampai bapak-bapak ikut ke TPA. Karena kenapa? Kalau bapak-bapak ikut ngaji ke TPA, nanti takutnya anak-anak bilang ini, udah tua baru ngaji. Gak masalah Pak. Maka bagus barangkali DKM itu membuat program khusus bapak-bapak. Anak-anaknya sendiri, remajanya sendiri, ibu-ibunya sendiri, bapak-bapaknya sendiri. Insya Allah bapak-bapaknya nggak malu. Okay? Insya Allah bapak-bapak tidak ada waktu, mohon maaf dikatakan terlambat, tidak. Semua punya hak yang sama untuk belajar. Alhamdulillah. Maka Allah perjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kira-kira ngapain Bapak Ibu? Ya udah, yang pertama pasti Nabi sholat. Adakah perkara-perkara buruk yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Maka jelas kalau mau datang ke masjid, maka kita lakukan sesuatu yang baik-baik. Kalau mau datang ke masjid, kita lakukan ya amaliyah masjid seperti sholat tadi Bapak Ibu. Kita zikir, kita majelis taklim, kita majelis bapak-bapak. Itu dia Bapak Ibu, hikmah pertama daripada Isra Mi'raj. Mohon maaf Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking jaga hak-haknya masjid, itu pernah bilang dalam satu hadisnya, kalau sampai ada orang, mohon maaf Bapak Ibu, yang berdagang, yang dimaksud ini dalam masjid tempat sholat ini Bapak Ibu, kalau di luar insya Allah tidak masalah, di depan pintu misalnya tidak masalah. Kalau ada orang yang sampai berdagang di dalam masjid, itu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan untung bagi engkau punya perdagangan. Bapak Ibu, satu, kenapa? Karena perdagangan di tempat orang beribadah Bapak Ibu, itu dinilai sebagai sesuatu yang tidak pantas. Itu di dalam sini Bapak Ibu ya. Kalau di luar tidak masalah. La arbahallahu tijaratak, didoakan oleh Nabi Muhammad. Bahkan konteks hadisnya dilanjutkan, kalau sampai ada orang yang mengumumkan barang hilang. Ini kadang-kadang ustadz itu sebagai imam, mohon maaf Bapak Ibu, dilema. Sholat Jumat ada orang kehilangan kunci, disampaikannya kan pada saat sholat Jumat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menemukan kunci motor seperti ini ustadz kadang-kadang agak ragu. Kenapa Bapak Ibu? Rasul itu bilang, kalau ada orang yang mengumumkan tentang barang hilang di dalam masjid Bapak Ibu, doakan, dan semoga Allah la raddallahu dhallatak, semoga Allah tidak kembalikan barang hilangmu. Ini kalau Pak Imam bingung. Nah terus biasanya kita kan kalau saatnya sholat, kunci motor ketinggalan barangkali, kunci kacamata barangkali hilang, itu kita sampaikannya selesai sholat Jumat. Nah terus kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana? Nah, ini perlu dipahami bersama Bapak Ibu. Kalau ada barang hilang, kalau mau lihat dari konteks hadis Nabi Muhammad SAW, itu kita benar-benar tidak boleh menyampaikan perkara-perkara seperti itu di dalam masjid. Akan tetapi orang-orang pada kumpulnya di masjid, loudspeakernya kan satu Bapak Ibu, mic-nya satu juga. Barangkali yang disampaikan dengan yang kita sampaikan lewat mic seperti ini, itu kedengaran. Bahasanya di dalam situ juga ada maslahat. Terus bagaimana Pak Ustadz kira-kira kalau bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad? Insya Allah tidak bertentangan Bapak Ibu. Insya Allah tidak bertentangan. Nanti perkara seperti ini
perlu dibicarakan Pak Mir dan juga Pak Imam. Nanti tanya saja sama Pak Imam insyaallah. Nggih. Itu Bapak. Saking jaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap hak-haknya masjid. Bahkan zaman sekarang mohon maaf, sebentar 14 Februari ada Bapak Ibu caleg di sini. Ada Pak Ustaz. Ada Bapak Ibu yang kampanye dalam masjid. Hati-hati Bapak Ibu. Ye. Silakan Bapak Ibu kampanye tapi di luar masjid. Kenapa Bapak Ibu? Kalau berdagang saja Rasul sudah mendoakan semoga Allah tidak menguntungkan kamu punya perdagangan. Kalau barang hilang saja didoakan sama Rasul semoga tidak kembali kamu punya barang hilang. Bagaimana kalau orang kampanye? Bu, Pak, artinya apa? Takutnya didoakan semoga tidak jadi. Ya kalau boleh disampaikannya nanti di depan. Tapi adapun yang berkaitan dengan hak-hak kaum muslimin Bapak Ibu, tidak salahnya kita sampaikan di dalam masjid. Kalau ada yang berkaitan juga dengan kita punya kepentingan masjid, tidak masalah kita sampaikan di dalam masjid. Insya Allah tidak bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu, yang pertama hikmahnya Isra Mi'raj, masjid adalah tempat yang mulia. Baik, ini disampaikan Bapak Ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasul sebelum diperjalankan Isra Mi'raj, itu bahasanya Bapak Ibu adalah bagian penghiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, Bapak Ibu pernah diundang Pak PJ Wali Kota misalnya. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Bapak Ibu duduk di samping Pak PJ Wali Kota? Pernah. 1-2 orang Bapak Ibu. Bayangkan kalau ternyata Pak PJ Wali Kota bilang, saya ingin mengundang seluruh jamaah Masjid Jamiatul Muslimin, khusus satu kota Jayapura, saya undang hanya Jamiatul Muslimin. Artinya apa Bapak Ibu? Masjid Jamiatul Muslimin diberikan kemuliaan oleh Pak PJ Wali Kota. Baik, yang pertama, Bapak Ibu pernah diundang Pak PJ Gub? Belum pernah kan? Iya, Pak Ustadz juga. Pak Ustadz juga belum pernah diundang sama Pak PJ Gub. Sekiranya Pak PJ Gub bilang begini Bapak Ibu, saya pokoknya mau Masjid Jamiatul Muslimin dan jamaahnya semuanya datang, saya undang ke pengajian khusus saya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Masjid Jamiatul Muslimin mendapatkan kemuliaan dari Pak PJ Gubernur. 2, Bapak Ibu, kalau misalnya Pak Jokowi, kita punya Pak Presiden datang, seluruh masjid beliau cuma datangnya di Masjid Jamiatul Muslimin. Misalnya Bapak Ibu, beliau nggak datang ke masjid yang lain. Artinya apa? Masjid Jamiatul Muslimin mendapatkan kemuliaan dari Pak Jokowi, Pak, kita punya Pak Presiden. Nah sekarang begini Bapak Ibu, kalau sesama manusia saja kita sudah merasakan dimuliakan Bapak Ibu, diundang itu sudah merasa mulia, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang mengundang bukanlah Pak PJ, bukanlah Pak PJ Group, bukanlah, mohon maaf, Pak RI 01, akan tetapi yang undang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita punya pemimpin-pemimpin. Berarti Nabi Muhammad mulia Bapak Ibu. Mulianya melewati mulia antar sesama manusia. Nabi Muhammad diberikan kemuliaan seperti ini Bapak Ibu, itu karena alasannya 2. Yang pertama, ditinggalkan oleh istrinya. Siapa istrinya Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya mau tanya Bapak, siapa istrinya Nabi Muhammad yang meninggal sebelum Isra Mi'raj? Siti Khadijah. Alhamdulillah,
Saya kira bapak-bapaknya tidak tahu, bahaya. Yang kedua, Nabi Muhammad ditinggalkan oleh pamannya. Siapa bapak? Saya pernah tanya sama ibu-ibu, Pak Ustadz, pokoknya saya ingat ada namanya Pak Talib. Saya bilang, Pak Talib itu tetangga masjid, Bu. Yang jelas, mohon maaf kalau ada Pak Talib di sini. Ya, pamannya Nabi Muhammad namanya Abu Talib. Oke, Bu, Pak, minimal harus tahu. Oke, sama-sama Bapak Ibu. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Istrinya Khadijah, pamannya Abu Talib. Sedih Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Saking sedihnya, makanya diberikan kemuliaan, dipanggil ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipanggilnya beda, Bu. Kalau kita dipanggilnya lain. Bayangkan kalau diumumkan di masjid. Bagaimana kalau orang dipanggil di sisi Allah, Bu? Telah berpulang ke hadirat Allah. Nah, itu beda, Bu. Beda. Itu wafat. Kalau kita beda. Nabi Muhammad dipanggilnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bu, ini mumpung ada ibu-ibu. Pak, tahu tidak, Pak? Nabi Muhammad tidak menikah dengan perempuan lain. Betul Pak Ustaz, kasih tahu itu bapak-bapak. Pak, Nabi Muhammad tidak menikah dengan perempuan lain kecuali setelah Khadijah wafat. Rasulullah menikah dengan Khadijah, usia Rasulullah 25, Khadijah 40. Ini Bapak Ibu. Kalau Al-Maghfurlah Al-Marhum Syekh Ramdan Al-Buti di dalam kitabnya Al-Fiqhus Sirah Nabawiyah itu menyebutkan ini menjadi, mohon maaf, dorongan atau menjadi balasan atau menjadi counter attack Bapak Ibu. Mohon maaf terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, Nabi Muhammad itu adalah bahasan kasar ini Bapak Ibu, mohon maaf kasar. Nabi Muhammad itu orang yang, ya begitulah Bapak Ibu, ya suka berkaitan dengan syahwat. Di counter Bapak Ibu. Kalau mau dipikir-pikir dulu masih masa jahiliyah, Nabi Muhammad diangkat seperti itu Bapak Ibu. Ya, Nabi Muhammad diangkat Nabi usia 40 Bapak Ibu. Ya, sebelum itu masih dikatakan sebagai masa jahiliyah. Kalau mau dipikir-pikir usia Nabi 25, tapi kok menikahnya sama Khadijah 40 tahun. Bayangkan Bapak Ibu. Terus masa itu adalah masa jahiliyah. Seharusnya anak-anak muda waktu itu, mohon maaf, tambah buruk perilakunya. Tapi mohon maaf, berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Usianya 25, meski masanya jahiliyah, yang dinikahi adalah Khadijah 40 tahun. Ada anak muda di sini siap? Siap apa dulu Pak Ustaz? Pak Bu, kalau mau ikut Nabi, ayo kita nikah sama yang 40 tahun. Kena kok. Ya? Ini juga sebenarnya Bapak Ibu, ya, sebagai pendorong bagi bapak-bapak. Jangan bilang saya mau melaksanakan sunnah Nabi, Bu. Saya mau melaksanakan sunnah Nabi. Apa itu? Mau menikah dua. Ibu, Ustaz kasih tahu kuncinya. Bilang sama bapak, sunnah Nabi
Banyak. Kenapa cuma sunnah itu yang kau perhatikan? Masih ada puasa sunnah. Bapak-bapak puasa sunnah tidak? Kalau bapaknya bilang tidak, jangan nikah dua, ibu-ibu. Tanya sama bapaknya, bapak-bapak sholat rawatib sunnah sempurna tidak? Kalau dibilang tidak, jangan nikah dua. Jadi ini semangat buat bapak-bapak. Kalau sampai bapak-bapaknya sudah sholat sunnah, bapak-bapaknya sudah puasa sunnah, ibu-ibu sudah tidak ada alasan lagi buat bapak melaksanakan sunnah yang ketiga. Mohon maaf Bu, bercanda. Bu, berharganya Khadijah di sisi Nabi Muhammad SAW. Pak, sampai Khadijah wafat, Pak, sampai Khadijah wafat, yang mendapatkan kebaikan dari Nabi Muhammad itu adalah teman-temannya Khadijah. Ini saya punya hadiah, tolong kasih buat teman-temannya Khadijah. Bu, Pak, saking berharganya Khadijah di sisi Nabi, saking sedihnya Nabi ditinggalkan oleh Khadijah. Tahu tidak? Aisyah, Bapak Ibu tahu Aisyah? Siapa Bu? Istri Nabi juga. Istri mudanya Nabi itu, mohon maaf bahasanya agak sedikit tidak enak. Istri Nabi itu sampai bilang sama Nabi Muhammad, jengkel sama suami sendiri. Ibu lihat, sekelas Nabi Muhammad saja masih bisa dijengkeli sama istrinya. Maka bapak-bapak jangan heran kalau setiap hari dijengkeli sama ibu, ya. Itu sudah sunatullah. Sudah sunatullah. Pasti ibu-ibu jengkel. Ya. Rasulullah itu dijengkeli sama Aisyah. Kenapa Bapak Ibu? Khadijah telah wafat, tapi kenapa Nabi Muhammad masih ingat Khadijah? Bayangkan ibu-ibu sama bapak ini. Kemudian bapak sebut nama, mohon maaf, perempuan lain disebut di depan ibu. Ibu-ibu ridha tidak? Tidak. Ibu-ibu ada di depannya bapak-bapak. Kemudian bapak-bapak sebut nama perempuan lain, ibu ikhlas tidak? Tidak. Pak, seperti itulah ibu-ibu. Sekelas Nabi Muhammad juga istrinya juga sama. Jadi jangan heran. Aisyah bilang, kenapa? Mohon maaf ini agak nggak enak bahasanya. Kenapa kamu masih ingat-ingat itu perempuan tua yang sudah wafat? Mohon maaf Bu, ini agak kasar. Kenapa kamu ingat-ingat itu perempuan tua yang sudah wafat? Mohon maaf, kalau pakai lipstik merah tebal, kalau bahasa sekarang apa maksudnya Bu? Tidak terukir. Kalau ibu-ibu sekarang kan alis perlu diukir, betul Bu? Iya. Mohon maaf, pakai lipstik diukir. Ini Aisyah bilang ini, kenapa masih diingat-ingat perempuan tua? Kalau pakai lipstik itu begini, kemerahan, merahnya Masya Allah. Padahal ada saya istri muda. Bu, Pak, responnya Nabi Muhammad, mohon maaf, marah Rasulullah sama Khadijah. Jangan sampai kau rendahkan Khadijah di depanku. Ada bapak-bapak berani? Pak, berani Pak? Bapak bilang sama ibu, jangan kau rendahkan perempuan lain di hadapanku. Oh, itu bahaya Pak. Itu bisa memicu perang dunia keempat. Ya, takutnya bapak-bapak pulang, itu depan pintu bapak dibuka pintu, itu bukan salaman indah yang didapat, tapi bapak dapat benda di dapur yang paling aneh, piring terbang. Itu Pak, hati-hati Pak. Ya, saking berharganya Khadijah di sisi Nabi Muhammad, meninggal sedih Rasulullah SAW. Ditinggalkan juga pamannya Abu Talib, secara finansial didukung dakwahnya oleh Khadijah, secara keamanan dilindungi oleh pamannya Abu Talib. Sedihnya Nabi Muhammad seperti ini Bu, maka Nabi Muhammad dipanggil ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, disebut dengan Mi'raj. Bapak Ibu, ini temanya adalah perbaiki solatmu, maka Allah perbaiki kualitas hidupmu. Ini bahasanya Ustadz baru sampaikan mukaddimah. Izin Pak. Ini sekarang kita masuk sama inti.
Ini banyak kisah nih, kalau kisah Isra Mi'raj ini mau disampaikan 1 jam insya Allah tidak cukup. Tapi istilahnya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad Isra, sekarang Nabi Muhammad Mi'raj. Bertemulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu, barangkali ini jadi kunci kita bisa memperbaiki salat-salat kita. Barangkali ini menjadi sebab kita bisa memperbaiki salat-salat kita. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, yang dibawa pulang adalah wahyu salat. Wahyu yang tidak biasa. Masalah puasa wahyunya turun di bumi. Masalah zakat wahyunya turun di bumi. Tapi khusus salat Pak Bu, itu dijemput langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika terjadi percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad, Bapak Ibu, ayo sama-sama yang hafal tahiyat. Sama-sama Pak Bu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatun lillah. Ini percakapan yang terjadi antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad. Tatkala Allah panggil nabinya Nabi Muhammad, Allah ajarkan, berikanlah penghormatan, dan penghormatan yang terindah itu punya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan Pak, at-tahiyatul, penghormatan-penghormatan, mubarakatuh, yang penuh dengan keberkahan, mubarakat, salawatu, doa-doa, thayyibatu, yang baik-baik, semuanya punya lillah, punyanya Allah. Ini ya, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, diajarkan Nabi Muhammad bagaimana caranya memberikan penghormatan kepada Allah dengan menyebutkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Enggak main-main Bapak Ibu. Rasul ketemu Allah secara langsung. Maka kita kalau ketemu saja, mohon maaf, dengan Pak PJ misalnya, kita jaga sikap Bu. Maka bagaimana kalau kita ketemu dengan Allah? Maka penghormatannya tidak boleh biasa. Maka disebutkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Pak Bu, yang kedua, setelah kita memberikan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempurna penghormatan kita kepada Allah kecuali kita juga melirik, menengok, melihat kepada makhluk yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad. Makanya disebutkan dalam at-tahiyat lillah, lanjutannya adalah assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pak Bu, tidak sempurna kecintaan kepada Allah kecuali diikutkan dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam salat kita Pak Bu, seakan-akan kita bersalam kepada Allah dan kita juga bersalam kepada nabinya Nabi Muhammad. Barangkali coba kita renungkan Bapak Ibu. Mungkin ketika kita tahiyat Bapak Ibu, bayangkan Allah Subhanahu wa taala itu ada di depan kita dan kita mengucapkan salam. Assalamu alaika ayyuhan nabi, janjinya Nabi Muhammad. Ya, tidaklah kita memberikan salam salawat kepada Rasul kecuali langsung dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Pak Bu. Ya, coba ketika sholat, bayangkan benar-benar Allah Subhanahu wa taala itu ada melihat kita. Itu aja. Atau bahasanya secara ihsan, kalau mampu kita lihat Allah, itu kita ibadahnya kita lihat Allah. Tapi kalau tidak mampu, cukup Allah yang lihat kita. Ini adalah bagian kita memperbaiki kualitas salat kita Bapak Ibu. Coba dirasa-rasa ketika menyebutkan lagi assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pak, kita kasih salam sama Nabi, sontak dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang ketiga,
setelah kita memberikan salam penghormatan kepada Allah, memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga memberikan penghormatan kepada sesama kita kaum muslimin. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Ini Pak, kenapa harus kasih salam kepada sesama kita Bapak Ibu? Jelas ternyata wahyu Allah subhanahu wa ta'ala tentang salat 5 waktu ini Bapak Ibu, itu adalah hadiah terindah yang dijemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan hadiah kepada umatnya. Pak Bu, coba orang kalau dikasih hadiah, tidak mungkin seseorang itu dikasih hadiah kecuali orang yang diberikan hadiah adalah orang yang berharga. Tidak mungkin bapak-bapak kasih hadiah sama ibu misalnya, kecuali pasti itu ibu dicintai sama bapak-bapak. Tidak mungkin kita berikan hadiah kepada orang lain kecuali pasti orang itu kita sayang. Betul tidak Pak? Betul nggih? Betul tidak Bu? Betul. Bapak-bapak sudah kasih hadiah sama ibu. Ibu bertanya, kalau bapak tidak kasih hadiah, ciri-ciri bapak tidak cinta. Bercanda. Habis ini bapak-bapak langsung singgah cari hadiah kasih ke ibu-ibu. Mohon maaf Pak. Seperti itu. Tidak mungkin kita berikan hadiah kepada seseorang kecuali orang yang kita berikan hadiah itu kita cinta kepadanya. Betul Pak? Maka patut dipahami Bapak Ibu, mungkin mindset kita yang salah selama ini, dikira sebagai, mohon maaf, sholat itu sesuatu yang memberatkan Bapak Ibu. Kenapa? Mungkin mindset kita sudah tertanam bahwasanya kewajiban sholat itu adalah sesuatu yang berat. Tapi sekarang coba kita balikkan mindset kita. Kita katakan bahwasanya sholat 5 waktu adalah hadiah terindah yang dijemput oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Bu? Kita ketika diberikan hadiah berupa kewajiban salat, artinya kita umat yang mulia. Hadiah yang diberikan Bapak Ibu bukan hanya sekedar kue-kue, bukan sekedar air yang diminum kemudian habis, bukan sekedar barang elektronik yang kita pakai barangkali suatu saat rusak. Akan tetapi hadiah yang diberikan kepada kita itu berupa salat 5 waktu yang Allah panggil 5 waktu kita harus menghadap, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Pak Bu, jadi Ustadz ingin tekankan 2 saja agar supaya kualitas hidup kita baik. Insya Allah kita punya guru-guru tuh menyampaikan, mohon maaf, kualitas baik hidupnya seseorang itu tergantung bocor tidaknya akhiratnya. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf, kalau akhiratnya udah bocor, untung-untung bocornya 1 langsung ditambal. Kalau ternyata bocornya dibiarkan bocor begitu saja Bapak Ibu, bahkan dibiarkan bertahun-tahun bocornya. Mohon maaf, kita diajarkan sama guru-guru kita, kualitas kehidupan kita manusia di bumi ini tergantung bocor atau tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya ini salat Bapak Ibu. Benarlah kita diajarkan Bapak Ibu, kalau kita memperbaiki salat ikhlas, insya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, yang sudah lewat salatnya wajib diganti Bapak Ibu. Betul? Wajib diqadha. Kalau ibu-ibu giliran tidak datang bulannya, wajib sholat. Kalau sampai ada yang ketinggalan, langsung ditambal. Kalau ada sholat yang terlewatkan, Pak Ustadz, mohon maaf ini, jujur saya baru sholat 1 tahun yang lalu. Bapaknya misalnya, bapaknya sudah usia 62. Kita ambillah Rasul itu meninggal 63. Bagaimana Pak Ustadz? Bapak kalau melihat Rasul wafat 63, artinya Bapak masih punya 1 tahun. Contoh saja Bapak. Maka dalam 1 tahun ini misal Bapak Ibu, ajal itu Allah yang tahu. Maka dalam 1 tahun ini Bapak wajib mengqadha salatnya semenjak balik dulu. Rata-rata orang balik itu usia 15. Kalau bahasanya dalam Safinatun Najah ini,
Ini bahasa fikih-fikih ringkas ini. Di Safinatun Najah bilang alamatul bulughi thalathun. Ciri-ciri orang baligh itu ada tiga. Mohon maaf, ya, sudah sempurna usia 15 tahun bagi laki-laki perempuan. Ya, ambillah dari situ. Atau mohon maaf, terkhusus yang laki-laki, mohon maaf, udah mimpi basah Bapak Ibu. Kalau yang ibu-ibu, yang perempuan sudah haid Bapak Ibu. Nah, ini tanda baligh. Pak Ustadz, berarti dari usia 15 tahun, ya, saya harus mengganti sholat saya sampai usia 62 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, bayangkan. Pak Bu, ini penting Bapak Ibu disampaikan. Kewajiban sholat bagaimanapun bentuknya, kita tinggalkan bagaimanapun bentuknya Bapak Ibu, kewajibannya masih menggantung di belakang punggung. Tidak kelihatan secara kasat mata, tapi nanti di akhirat berat timbangannya. Maka ini Bapak Ibu yang ada di belakang pundak kita Bapak Ibu, ayo, kalau perlu, ini mungkin kalau bisa, ini saya sudah sampaikan di beberapa masjid, beberapa majelis taklim. Pak Yai, izin, mungkin Jamiatul Muslimin yang menginisiasi, kita bikin gerakan qada sholat 5 waktu. Habis sholat isya berjamaah, ayo kita sholat qada berjamaah. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar juga 4, maghrib 3, isya 4. Minimal 1 hari kita mengqada 5 ini Bapak Ibu. Minimal sudah. Kalau mau ditambah silahkan. Ini termasuk yang diajarkan oleh guru-guru kami. Jadi kami 3 guru, itu ada dari mereka masyayikh Syanakitoh Bapak Ibu. Syanakitoh ini dari Mauritania yang ada, izin Pak Yai, Afrika Barat. Ya, mereka orangnya Afrika tapi putih-putih. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah melihat orang-orang yang menghafal Quran daripada pelepah. Jadi anak-anak mereka tuh diajarkan untuk nulis dulu. Mau menghafal Al-Qur'annya disalin dulu. Satu pelepah ini Bapak Ibu, satu papan itu nggak bisa pindah di papan selanjutnya. Papannya masih kosong juga, harus ditulis nanti. Mereka tidak bisa pindah kecuali yang ini sudah mungkin Bapak Ibu. Yaitu mereka punya thariqah. Ya, itu kita diajarkan. Cara mengqada sholat itu ada 2. Yang pertama, habis jenengan sholat subuh, langsung subuh 2 rakaat. Usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilat kiblati qadaan. Niatnya qadaan Bapak Ibu, bukan adaan. Niatnya qadaan. Itu mengganti subuh yang telah lalu. Zuhur juga sama. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal kiblati qadaan. Itu mengganti zuhur yang telah lalu. Begitu sampai isya Bapak Ibu. Habis sholat isya baru sholat 4 rakaat isya qadaan. Tapi kalau diajarkan sama guru-guru kami, terkhusus masyayikh Syanakitoh, itu mereka kalau mohon maaf, ya, orang-orang sudah besar, itu mereka sebelum tidur mereka mengqada sholatnya 5 waktu. Jadi barangkali DKM Jamiatul Muslimin ini Pak Yai, ayo kita bikin gerakan Bapak Ibu setiap hari. Ya, kan bahasanya Pak Mahfud. Pak Mahfud ini sama-sama kita di KMP Bapak Ibu, kolaborasi Masjid Pemberdaya. Ya, itu bahasanya masjid itu harus punya sesuatu yang berbeda. Bayangkan kalau ternyata program ini itu diambil sama Jamiatul Muslimin dan program sholat qada berjamaah itu menjadi landmark bahasanya, atau apa bahasa gaulnya, sebagai lambang, Jamiatul Muslimin itu terkenal dengan sholat qadanya. Alhamdulillah. Barangkali kan bahasanya masjid itu perlu diviralkan Bapak Ibu, perlu diviralkan. Ya, orang-orang sekarang kan mainnya adalah gadget. Orang kalau lihat, di sana rame datang. Wah, ada nih sholat berjamaah qada di Masjid Jamiatul Muslimin. Hadir. Okay? Insyaallah Bapak-bapak, sholat-sholat yang akan datang kita kuatkan niat dalam hati, tidak akan pernah kita tinggalkan. Adapun sholat-sholat yang telah terdahulu,
kita niatkan untuk diganti. Ya Pak ya, diniatkan Pak. Masalahnya sholat ini tidak bisa Pak Imam. Pak Ustadz, tolong saya digantikan sholat saya. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau dalam haji sama umrah masih dikenal dengan badal haji, badal umrah Bapak Ibu. Di dalam sholat tidak dikenal badal sholat. Kalau dalam zakat masih bisa dibayarkan oleh keluarga Bapak Ibu, taukilan sebagai wakil. Mohon maaf, Pak Imam tidak bisa wakil sebagai bapak untuk sholat. Yang ada adalah Pak Imam menyolatkan Bapak Ibu. Mohon maaf ya, seperti itu Bapak Ibu ya. InsyaAllah demikianlah hikmah Isra Mi'raj. Mari sama-sama kita perbaiki kualitas kita punya salat. InsyaAllah Allah perbaiki kita punya kualitas kehidupan. Mohon maaf Pak Ustadz sudah hampir Pak Yai tidak diizinkan saya, ini sudah hampir 1 jam. Oh nggih. Mohon maaf Bapak Ibu, ini jam ini sebenarnya adalah taktik takmir, biar yang khotib-khotib tahu diri. Betul Bapak Ibu, yang ceramah Ramadan tahu diri. Kalau sudah dilihat 10 menit sudah cukup, benar. Makanya tidak heran Bapak Ibu, ada masjid itu jamnya sampai 3, satu di depan imam, kanan jamnya besar, kiri juga besar. Pintar takmirnya Bapak Ibu, karena tahu pasti kalau orang ceramah itu lihat kanan kiri. Kalau ternyata cuma ditaruh di depan, takutnya penceramahnya tidak lihat. Tidak masalah Bapak Ibu ya. Ini bukan berarti Pak Ustadz ini Pak Ustadz suruh tambah jam enggak? Tidak. Tidak ya. Alhamdulillah ada jam itu baik. Pak Ustadz mohon maaf Bapak Ibu, hampir 1 jam ya, hampir 1 jam kita membicarakan Isra Mi'raj. Tidak akan cukup 1 jam duduk Bapak Ibu, banyak hikmah di dalamnya. Tapi malam kali ini ayo sama-sama kita persiapkan. InsyaAllah habis Rajab, bulan Sya'ban Bapak Ibu 1 bulan kita perbaiki kita punya kualitas salat. InsyaAllah semua panjang umur, amin. Semua diberikan keberkahan umur, amin. Diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita beribadah. Salat di dalam Ramadan itu sudah bagus kualitasnya sebagaimana salat kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban yang sudah kita persiapkan insyaallah. Baik Bapak Ibu, izin Pak Yai saya doanya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad hatta tarithal arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfiduka wa nastawdi'uka adyanana wa anfusana wa awladana wa ahlana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyadik min kulli shaytanin narid wa jabbarin 'anid wa di'ainin wa di bagyin wa di hasad wa min syarri kulli dhi syarr innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama fil hali wal mal innaka sami'ud du'a. Sallallahu ala sayyidina Muhammad bi jalalik wa jamalik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatiha.
Amin amin ya rabbal alamin. Baik, demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pantas mungkin didengarkan, ada kata-kata yang salah mungkin kena di hati Bapak Ibu yang tidak sesuai. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.